Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, pada sore hari ini saya bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa hadir di Tanjung Banon dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan contoh rumah sebanyak 4 unit. Ini adalah rangkaian kegiatan daripada pengembangan Rempang Eco City, yaitu ada pergeseran saudara kita yang nantinya akan di sini semua. Hari ini kita sudah menyaksikan di layar tadi sudah ditayangkan kira-kira rumah contoh yang mau dibangun, dan 4 unit sudah ditayangkan dan 961 unit pun sudah ditayangkan. Kira-kira ke depan itu yang akan kita bangun untuk saudara kita di sini. Dalam pembangunan rumah untuk saudara kita, tidak hanya rumah saja, tapi fasilitas umum dan fasilitas sosial juga kita bangun. Akses jalan masuk akan kita perlebar, jalan di lingkungan akan kita aspal semua, pelabuhan akan kita bangun, dermaga akan kita bangun sampai ke tepi supaya bisa mendapat kesampan saudara kita. Sekolah akan kita bangun dari SD, SMP, dan SMA. Kantor pelayan pemerintah akan kita bangun dari kantor camat, kantor polsek, kantor koramil, puskesmas, kantor lurah, dan lain-lainnya. Intinya seluruh fasilitas akan kita bangun, termasuk rumah ibadah, masjid dan gereja akan kita bangun, lapangan bola akan kita bangun. Saya akan membuat satu contoh bahwa inilah pembangunan rumah untuk masyarakat yang paling sempurna nantinya, baik dari nilai rumah dan fasilitas lainnya. Sehingga kalau ini bisa terwujud, maka besok-besok kalau ada pergeseran saudara-saudara kita, ini menjadi contoh pertama dan bukan terakhir, dan akan adanya lagi. Dan pada kesempatan ini saya berharap masyarakat Rempang dan di sini ada Tanjung Banon, ini adalah dari kita untuk kita. Maka jagalah kebersamaan, kekompakan, jangan terpancing sehingga nanti ada yang mengisi-isukan, yang rugi adalah kita. Kalau nanti dalam pelaksanaan lapangan ada yang tidak tepat, tidak pas, bisa dikomunikasikan langsung kepada saya sebagai Kepala BPBD Batam dan Wali Kota Batam. Kalau tidak, di lapangan saya kira cukup banyak petugas kami. Kita lagi berusaha menyelesaikan supaya tidak ada meninggalkan jejak-jejak rasa tidak puas dalam pergeseran rumah ini sendiri. Pak, untuk kendala yang Pak kemarin, kita dikasih waktu setahun untuk menyelesaikan ini semua. 961 rumah. Ya, urusan harus selesai, mudah-mudahan 2024 kita berharap semua sudah selesai. Pak, 961 rumah ini memakan anggaran berapa Pak? Dan melalui anggaran apa? Jadi ada 2 anggaran. Satu anggaran oleh PUPR, yaitu clearing dan cut and fill. Yang kita lihat contoh ini adalah proyek BP Batam, bukan pusat. Kalau pusat nanti di dalam sana, yaitu 961. Tentu kita berharap 2 anggaran APBN melalui Kementerian PUPR dan anggaran BP Batam. Dulu pernah saya sampaikan bahwa satu rumah akan kita bangun 120 juta, kan tidak mungkin 120 juta. Mungkin nanti pagunya bisa kita naikkan, karena namanya orang menawar, ini bisa harga di bawah pagu itu sendiri. Tapi yang penting spek daripada tipe rumah 45 kita berharap betul-betul sempurna. Sehingga nanti masyarakat yang menikmati, menerima juga tidak akan jadi masalah. Ini HPL lagi mudah-mudahan selesai segera, sehingga prosesnya insya Allah semua akan selesai. Termasuk ganti rugi yang mereka tinggal di sini. Sudah ada keluar Perpres 78 2023 tentang proses penggantian kepada saudara kita yang ada di sini. Pak, status lahan yang kita bangun sekarang Pak, yang 4 rumah ini, sudah APL atau APL? Statusnya sudah APL, maka sudah boleh kita pakai. Dari dulu sudah APL ini. Yang tidak APL, HPK ada di sana. Itu lagi dalam proses, mungkin dalam waktu dekat juga sudah keluar menjadi APL, sehingga industri atau kawasan 2000 hektar plus 370 hektar bisa segera terrealisasi. Tadi kita lihat di depan, mudah-mudahan itu bisa dibangun dalam waktu 3-4 tahun ke depan. Kita berharap penyerapan tenaga kerja ini bisa sampai ratusan ribu orang, sehingga Batam kota baru, Rempang juga kota baru. Pak, tadi di jalan masih ada yang nolak
bentang Kita akan apa berusaha tanggapannya Pak? semampu kita memberikan pengertian bahwa ini semua untuk saudara kita semua. Dan tentu kita berharap para adik-adik dari PES semua, mari kita berikan informasi-informasi positif supaya mereka bisa menerimanya. Tapi saya yakin tidak mungkin bisa langsung diterima, tapi tugas kita lah. Karena kalau ini dibangun, yang menikmati adalah saudara kita di sini. Saudara kita sini menikmati, tadi gambar sudah ditayangkan situ, apa yang akan terjadi kira-kira 5-10 tahun ke depan. Bahwa ini akan menjadi satu kota baru, bukan kecamatan Galang atau kelurahan Rempang. Pak, tadi ada statement warga yang takut dengan tim terpadu lagi Pak. Bisa penegasan kalau tim ada yang trauma dengan tim terpadu katanya. Takutnya tanggal 7 September yang lalu itu terjadi lagi karena melalui tim terpadu. Apa harapan kita Pak? Atau penekanan kita Pak kayak tim Setelah terpadu? September kemarin, sampai hari ini kita tidak ada menggunakan lagi kekuatan-kekuatan yang mungkin akan mengganggu. Tapi kita berusaha bagaimana persuasif buat masyarakat kita di sini. Maka tadi pidato sudah saya sampaikan, kalau ada sesuatu yang tidak pas, tolong WA saya supaya saya bisa hadir dan saya bisa cek siapa petugasnya. Lebih cepat diinformasi, lebih cepat saya bisa menyelesaikan. Tapi kita lihat sepertinya yang hadir di tenda lebih banyak daripada di luar, artinya mungkin jumlahnya lebih besar yang menerima. Mudah-mudahan mereka menerima. Kita kepingin tahu kira-kira masalahnya apa bisa didukung sama kita. Pak, apakah yang hadir ini warga yang terdampak ini Pak? Terkait hari sampai ke sini Pak, yang hadir Iya, di sini Pak? ini yang terdampak dan mereka yang tinggal di mungkin Rempang Catur di sana juga. Jadi mereka yang sudah kita berikan sewa rumah juga datang ke sini. Pak, kalau untuk